Nama saya Bayu Oktara. Izin bertanya Gus, dari tausiah yang disampaikan kan kita dapat gambaran manusia itu sebenarnya tempatnya salah dan hilaf ya Gus. Dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, kadang-kadang tuh emang kita sulit untuk mendapatkan rasa qanaah atau rasa puas, rasa kecukupan gitu Gus. Jadinya kita insecure, pengen dapat apa yang orang punya. Nah tapi kan seperti Gus tadi sampaikan, kita harus bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Nah bagaimana caranya mengubah itu tuh Gus? Dari insecure menjadi bersyukur. Mohon tipsnya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Bayu Oktara ya, bagaimana melahirkan rasa syukur? Cara paling gampang itu adalah lihat yang di bawah kita. Jangan melihat yang di atas kita. Lihatlah apa yang kita miliki dan lihatlah apa yang dimiliki orang-orang di bawah kita. Itu hal yang paling sederhana. Tapi karena syukur itu sesungguhnya adalah sifat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang manusia sendiri memang tercetak dari material-material dunia. Yang material dunia itu adalah material-material yang memang susah untuk bersyukur. Jadi material dunia ini memang susah untuk bersyukur. Tangan ini material dunia, dia susah untuk bersyukur. Mata itu material dunia, dia susah untuk bersyukur. Sementara syukur itu adalah harapan hati untuk bisa menerima keadaan apapun yang diberikan oleh Allah. Harapan syukur itu pasti diharapkan oleh hati. Tapi struktur manusia itu adalah struktur yang memang susah untuk bersyukur. Maka syukur itu bisa dilatih. Cara melatihnya adalah bagaimana kita tidak melihat ke atas, tapi lihat kita yang di bawah kita. Kalau kita lihat orang naik mobil, kita sudah punya mobil, maka yang kita lihat adalah di bawahnya mobil ada orang naik motor, bawahnya lagi dan seterusnya. Itu tips atau cara yang paling sederhana. Tapi sesungguhnya karena syukur itu adalah pemberian Allah, maka kita berharap. Makanya syukur itu diminta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah hambamu yang selalu bersyukur. Jadi pemberian Allah sesungguhnya. Makanya kita berharap selalu minta, jadikanlah hamba ini adalah orang yang bersyukur. Makanya kita jangan lupa kita minta, karena syukur itu given, syukur itu pemberian. Walaupun kita punya tips yang sedemikian banyak, kalau Allah tidak memberikan kita watak syukur, kita juga tidak akan menjadi hamba yang bersyukur. Maka selalulah kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hambamu adalah hamba yang bersyukur. Itu. Perkenalkan, nama saya Firza. Assalamualaikum juga Pak Menteri dan jajaran direksi lainnya. Saya izin bertanya, sekarang ini di kehidupan modern, sosial media membuat kita mudah untuk melihat kehidupan orang lain, dan akhirnya kita jadi membandingkan pencapaian orang lain dengan pencapaian kita. Nah, bagaimana kita sebagai manusia agar tetap percaya dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, bagaimana menurut Gus cara kita sebagai manusia dapat mengimbangi kemajuan teknologi agar tidak melampaui batas dari apa yang syariat Islam ajarkan. Terima kasih. Jadi kita ini memang masuk di sebuah zaman yang memang serba terbuka, bahkan ditutup pun dibuka. Ini zaman ini, karena media sosial sifatnya adalah membuka untuk eksis, untuk eksistensi diri. Nah, begitu kita melihat sesuatu yang terbangun untuk membangun eksistensi diri, maka sesungguhnya juga tidak salah kalau kemudian manusia juga menunjukkan eksistensinya.
berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensi kebaikannya, tidak ada masalah, lakukan. Karena memang manusia itu punya watak kompetisi, dan dunia menjadi seperti ini karena kompetisi. Semua bangsa punya kompetisinya masing-masing. Cuman kompetisinya harus mengukur diri. Seperti Indonesia boleh berkompetisi, tapi ukur. Jangan memaksakan diri berkompetisi dengan sepak bola. Kita nggak mungkin bisa mengalahkan orang Eropa yang tinggi. Kita nggak mungkin bisa berkompetisi dengan orang Eropa dalam hal basket. Tapi dengan yang lain mungkin kita bisa berkompetisi dengan kelereng misalnya. Bisa. Dengan pingpong. Dengan apa? Kita ini terbuka. Dan kompetisi itu boleh. Bahkan mungkin agak sedikit kasar-kasar dikit juga boleh, namanya kompetisi. Itu. Dan itu watak manusia. Kehidupan seperti ini adalah karena kompetisi. Jadi nggak ada salahnya. Dan kita menikmati kompetisi itu. Seperti juga bangun masjid. Kalau Pak Erik tidak pernah melihat masjid yang lain, mungkin juga nggak kepengen bangun masjid yang seperti ini. Ini adalah sesuatu kompetisi. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan gak ada masalah. Misalnya kemudian terbersit, memang masjidku bagus, gak apa-apa. Karena memang bagus. Tapi yang tidak boleh, kalau gak aku, enggak. Nah itu gak boleh. Kalau bukan aku, enggak. Tapi kalau cuma, bagus ini. Bagus ini. Alhamdulillah saya bisa bikin masjid bagus ini. Ya, nah itu tidak apa-apa, kompetisi seperti itu bisa. Nah, bagaimana kemudian kita mengontrol? Nah ini yang kemudian butuh, sebenarnya kita nggak bisa. Terus kemudian bagaimana kalau kita dengan melampaui ini dan tetap berada dalam ruang Islami? Itu bukan perdebatan mudah, karena membicarakan tentang konsep keislaman itu tidak bisa dengan digeneralisir menjadi satu. Ini yang Islami, ini yang tidak. Nah, hari ini aja kita bisa lihat betapa beberapa konsep yang ditawarkan orang merasa lebih Islami daripada yang lain. Ini kan hari ini banyak sekali yang kemudian memaksakan ini yang paling Islam, ini yang tidak. Ini gubernur yang paling Islam, ini yang tidak. Ini presiden yang paling Islam, ini yang tidak. Karena saking ini situasi-situasi seperti itu ini terjadi. Orang berdoa begini ngangkat tangan dibilang itu enggak Islami, yang Islami yang diem. Orang lagi berdoa pakai ini, berdoa dengan menggunakan cara-cara yang selama ini enggak dikenal, ini Islami, ini tidak. Pawang hujan dibilang ini enggak Islami, ini yang Islami. Ini jadi konsep ini memang bukan sesuatu konsep yang mudah. Ini bukan konsep yang mudah yang enggak bisa digeneralisir. Tentang kerudung, ini yang paling Islami, ini yang tidak, ini yang jilbab, ini yang hijab. Hari ini memang butuh pembelajaran, dan insya Allah nanti dengan terbukanya media-media sosial, orang akan punya pemahaman yang bagus dan semakin ke depan, bukan kemudian semakin mundur. Ini sebenarnya era keterbukaan, ini era pembelajaran yang luar biasa. Bisa. Yang jelas bahwa Islam itu apa? Syahadat. Islam itu apa? Sholat. Sudah. Islam itu apa? Zakat. Islam itu apa? Puasa. Islam itu apa? Haji. Sudah, itu Islam. Sholat, ya sudah. Yang paling Islami itu apa? Rukuhnya yang merah, apa rukuhnya yang hitam? Itu nggak usah diperdebatkan. Mukenanya yang panjang, apa yang batik-batik? Nah itu perdebatannya di situ. Sholat itu apa? Pakai masjid. Apakah masjid yang lurus atau yang menceng? Nah itu yang nggak akan berhenti. Ya, haji, apakah kemudian haji ini yang ke Mekah ini kemudian pakai apa? Pendanaan bank atau pendanaan tabungan apa? Nah ini adalah mekanisme-mekanisme yang selama ini kemudian membuat kita ini berbeda-beda tentang mana yang syar'i dan mana yang bukan. Tapi semua manusia berusaha untuk syar'i. Apakah masjid yang syar'i itu masjid yang polos, nggak ada kaligrafinya? Apakah masjid yang syar'i itu masjid yang ada kaligrafinya? Ini selama ini yang membuat kita ini
berbeda paham dan berbeda pendapat tentang sesuatu. Selagi masih syahadat, masih sholat, masih zakat, masih puasa, masih haji, itu masih berada dalam ruang yang Islam. Ya. Assalamualaikum Gus. Selamat malam Pak Erik. Salam sehat untuk kita semua. Saya Cesar Gunawan. Yang ingin saya tanyakan ke Gus adalah senada dengan apa yang baru saja disampaikan oleh teman kita, yaitu tentang sesuatu yang begitu dekat dan sangat mudah kita dapat, yaitu informasi. Informasi tapi yang ada di media sosial, Gus. Bagaimana cara kita bisa membuat filter atau saringan akan informasi yang begitu mudah, terutama tentang ajaran agama. Karena jujur saya pribadi, kalau suruh mengiyakan kadang bimbang, kadang dilema harus ngikutin ajaran A, informasi B, atau bagaimana? Kurang lebih seperti itu Gus. Terima kasih, matur nuwun. Jadi sebenarnya agama dari dulu itu disampaikan oleh orang-orang yang punya otoritas. Hukum-hukum juga disampaikan oleh orang-orang yang punya otoritas, yaitu para ulama yang oleh orang Indonesia disebut sebagai kiai atau ustadz. Kemudian belajarlah dari situ. Belajarlah dari situ. Kemudian terkait dengan hukum-hukum ada otoritasnya. Ada yang punya otoritas. Nah, sekarang ini kemudian ada yang menganggap bahwa TikTok itu sumber hukum. Nah, ini yang masalah. Jadi di Indonesia itu ada otoritas-otoritas yang memang bisa dijadikan landasan. Kalau mau belajar, belajarlah kepada orang yang alim atau belajar langsung kepada seorang guru. Kalau mau terkait hukum, ada otoritas-otoritas atau lembaga-lembaga yang memang menangani hukum. Ada departemen agama, urusan pernikahan ada di departemen agama. Di paling rendah ada kantor urusan agama. Makanya kalau urusan pernikahan, datanglah ke kantor urusan agama. Maka seandainya kiai memberikan hukum, sesungguhnya kiai terkait dengan hukum pernikahan, kiai tidak punya otoritas. Akan tetapi boleh ditanya, tapi yang bisa memberikan otoritas adalah kantor urusan agama. Nah, sekarang ini dengan era medsos, orang tidak bisa membedakan mana yang punya otoritas pembelajaran, mana yang punya otoritas hukum. Sehingga kadang TikTok menjadi sumber hukum. Ini yang kadang TikTok menjadi sumber hukum. Saya tanya kemarin, kamu kok begitu? Kiai belajar dari TikTok. Ya. Nah, makanya ini, tapi ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sebagai sebuah informasi itu boleh kita pakai. Tapi lihat dulu otoritasnya. Apakah orang ini punya otoritas? Dalam artian dia bagian dari struktur besar atau tidak? Mungkin dia bagian dari Muhammadiyah, dia bagian dari Nahdlatul Ulama. Yang susah sekarang itu bukan bagian dari organisasi yang punya otoritas, tapi berada di media sosial secara freelance. Nah, yang freelance ini yang bikin masalah sering. Suka bikin hukum, ini haram, ini. Kalau kiai misalnya bikin hukum apakah rokok itu halal apa haram, kiai mikir, karena kiai punya umat, santrinya di kampung-kampung masih nanam tembakau. Tapi sekarang banyak sekali yang freelance, umatnya subscribe. Dan umatnya like, dia jadi nggak punya tanggung jawab keumatan. Cuman karena ini mudah sebagai sebuah informasi. Makanya tadi saya sampaikan sama Pak Erik juga. Saya ini mungkin bisa belajar ilmu kedokteran. Saya akan baca ilmu kedokteran dalam waktu 2 malam. Saya akan bisa. Dan mungkin saya masuk ruang ujian saya juga akan bisa jawab. Tapi ketika saya masuk ruang bedah, mati semua tak bedah. Situasinya itu kadang sekarang seperti itu. Banyak sekali kemudian karena medsos ini terbuka, tiba-tiba ada yang mendadak ustadz. Ada yang mendadak ustadz, tiba-tiba membicarakan sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya sudah dibicarakan oleh ulama-ulama dahulu, tapi di-recycling. Biasa, karena recycling ini sebuah produk ya, dipaksakan masuk. Nah, agar pasar bisa menerima produk recycling, biasanya pasarnya dibikin ahistoris.
Nah inilah ciri-ciri black market. Nah sekarang ini ada konsep besar black market religion, pasar gelap agama ada. Makanya hati-hati, lihat dulu ini di medsos ini, oh ini orang NU, oh ini orang Muhammadiyah, oh ini orang MTA, oh ini orang LDII. Tapi hati-hati zaman kalau audisi itu tidak ada hubungan dengan siapapun, oh berarti ini Ustadz freelance. Udah. Itu banyak. Nah itu yang kadang kemudian bikin hukum sesuka-sukanya, bikin ini, yang bikin pusing sampean itu nanti. Itu makanya gitulah. Kalau saya ini kebetulan jelek-jelek gini salah satu Surya NU. Jadi saya punya tanggung jawab keumatan. Jadi nggak bisa rokok haram gitulah. Terus gimana nanti yang nanam tembakau? Ini padahal hukum rokok tidak ada, misalnya nggak ada dasarnya. BUMN salah satunya kan rokok juga nggak ada. Nah inilah, jadi medsos ini memang diisi semua. Ada yang tiba-tiba kemudian menjadi juru apa di situ, yang memang tidak punya tanggung jawab apa-apa, mengisi media sosial gitu saja. Makanya banyak sekali kemudian ada Ustadz ketika ditanya sumbernya dari mana, dari Google. Nah ya itu ya masalah. Iya, karena Google itu ditanya baik ya jawab, ditanya jelek ya jawab. Saya nanya Google tentang arah masjid ya dijawab, arah lokasi perjudian juga dijawab dia. Sampai googling apa saja dijawab di situ. Jadi dia ini Syekhul Googli ini bisa menjawab apa saja. Nah itu hati-hati sampean, makanya tanya. Oh ketika saya ada di YouTube itu, saya punya tanggung jawab keumatan. Dan itu bagian dari pengajian-pengajian yang banyak bersama masyarakat. Itulah. Nah ini situasi ini yang, nah pasti nanti lama-lama juga akan tersaring kok. Wong ini situasi yang biasa. Jadi nanti kemudian lama-lama orang akan cerdas bermedsos. Ini kan belum 10 tahun tuh. Paling baru 5 tahun lah kenceng-kencengnya ini. Nanti lama-lama juga akan indah kok. Medsos akan indah pada akhirnya. Ya, terus.